kalau misalnya sekarang kita ngomongin sebagai blogger influencer nih, ini udah part of marketing campaign. Namanya digital marketing gitu kan. Kan kita ngomongin semua brand, nggak mungkin ya brand ini totally perfect banget deh, nggak ada masalah sekalipun gitu. Itu nggak mungkin, semua produk itu pasti ada miss-nya gitu loh. Tapi di dalam blog ini, mungkin aku nggak akan menonjolkan sekali gitu, kekurangannya apa, tapi lebih nulis positifnya gimana gitu. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Influencers jangan dilihat enaknya aja, kata Yoven Fudios. Menghasilkan karya otentik diperlukan research, kreativitas, dan skill. Mau tahu cerita lengkapnya? Yuk langsung aja kita dengerin podcastnya bersama Ditio sebagai host dari We Are PR Agency. Halo YouTube, halo podcast, hello Instagram, and last but not least, hello Facebook. Terima kasih hari ini teman-teman sudah hadir kembali di PR Talks. Hari ini kita akan ada diskusi yang menarik banget tentang apa yang semua orang ingin lakukan dan ingin kerjakan. Apalagi di masa pandemi ini. Semua orang, baik yang sebelumnya sudah mengenal platform ini, atau yang baru mulai buat platform ini, semuanya ingin menjadi seorang yang disebut influencers. Nah, di edisi kali ini gue kedatangan tamu, sebenarnya bukan kedatangan, kita mengundang dengan memaksa. Ya, moga-moga memaksa ya. Di sini adalah influencer yang waktu itu sempat kita ajak kerjasama juga di We Are PR Agency untuk beberapa brand, dan di sini kita akan berbagi cerita dari kisah Yoven, seorang Instagram influencer, dan gue sih melihatnya kontennya ada di beberapa portal juga yang nanti mungkin Yoven bisa ceritain. But before that, gue akan ceritain sedikit mengenai Yoven ini. Jadi kalau di WRPR tahun lalu, kita sempat ada beberapa project sama brand, khususnya makanan, dan kita mengundang beberapa influencer memang, dan salah satunya ini adalah Yoven. Nah, untuk partner gue sendiri, Livia, juga pernah bekerja sama dengan Yoven untuk membuat satu display atau post di Instagram terkait dengan produk brand tersebut. Jadi memang Yoven ini kita sudah kenal sejak lama, sejak tahun lalu, tapi kalau untuk ngobrol-ngobrol intensif yang kayak 30 menit atau 40 menit, nah ini kayaknya baru kali ini nih di PR Talk. So, thank you Yoven untuk kehadirannya di PR Talk. Sama-sama. Bisa berbagi ke teman-teman semuanya tentang apa yang Yoven tahu di dunia influencer. Nah, buat teman-teman yang belum tahu akun Instagramnya adalah @fudios. Belakangnya bukan pakai S tapi pakai Z ya. Nanti silakan boleh cek ke sana. Yoven juga nanti bisa cerita langsung tentang Instagramnya Yoven, dan Fudios ini followernya banyak sekali, 28,9K. Belum banyak kok itu. Wah, lumayan, kalau gue aja cuma 200. Compare to us yang memang kita bukan sebagai influencer, sebentar lagi menyentuh angka 30K, cukup besar, sangat besar kalau buat kami. Dan Yoven juga punya ini ya, semacam kayak website ya, www.fudios.com gitu. Jadi silakan buat teman-teman nanti kalau misalkan pengen ngecek, ada di kanal Instagram atau kanal websitenya. Tapi but before that, kita mau sapa-sapa dulu host yang akan nemenin gue juga ada di sini, istri tercinta di bawah, Livia. Selamat malam, Liv. Halo, malam. Yes, so untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja buka dari pertanyaan yang pertama for the ice breaking. Yoven, boleh dong kenalin Fudios sebagai akun influencer kamu yang memang sekarang sedang di manage. Silakan. Halo semuanya. Jadi Fudios nih dari namanya sih udah ketebak ya, itu kalau memang bergerak di bidang food ya, tapi agak sedikit minggir dikit dari food-nya. Lebih ke jurnalis dan lebih ke digital media dari food business ya. Fudios sih sebenarnya selain food juga kadang juga mengcover untuk informasi soal hotel sih. Terutama kebanyakan di Jakarta, tapi juga Fudios sendiri juga kadang juga cover untuk beberapa kota di Asia gitu kurang lebih. Berarti lu juga nggak cover di luar Indonesia ya, Yoven ya? Khususnya hotel sama makanan. Awalnya sih kita dari Jakarta dulu, tapi setelah lama berhubung cukup karena ditekunin, ternyata juga memang ada beberapa kolaborasi yang memang bisa jalan di luar Indonesia gitu. Yes. Jadi kita ya udah Fudios ya keep going gitu ke sana.
Ya, ya. Tadi lu bilang di awal Foodios ya seperti yang teman-teman tahu dari namanya, Foodios itu kan sangat food banget ya, sangat makanan banget ya. Pasti ini membahas Hmm. tentang makanan dan lain sebagainya. Tapi Yoven memposisikan Foodios ini sebagai jurnalis juga nih, yang menyuarakan mungkin topik-topik terkait dengan apa yang pengen lu bahas di dunia tersebut. Kalau gue bisa ngelihatnya di makanan dan hospitality ya, ada hotelnya. Hmm. Tapi boleh nggak sih diceritain Yoven, misalkan lu boleh buka alasan utama kenapa sih seorang Yoven pada akhirnya memutuskan fokus berkarir sebagai influencer katakanlah atau jurnalis publik yang fokus banget di industri yang lu pegang melalui si Foodios ini. Apa alasan sebenarnya, Fen? Eh, Kalau misalnya dibilang alasan sih sebenarnya kan Foodios ini kan sudah ada dari tahun 2014 ya. Jadi sebenarnya tujuan daripada saat waktu itu sampai sekarang ini sudah berubah total gitu. Sebenarnya aku sendiri dari zaman sekolah tuh udah mulai ngeblog sebenarnya. Tapi blogku sendiri lebih lebih soal kehidupan keluarga atau kehidupan pribadi gitu ya. Memang juga informasinya yang ibaratnya kita waktu zaman sekolah kan kita nulis waktu itu nggak ada tujuan apa-apa ya, kita nulis karena hobi gitu ya. Ya, 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 ya. Setelah itu sebenarnya setelah selesai sekolah tuh saya juga nggak ada kepikiran gitu untuk jadi blogger, influencer, karena memang juga aktif di bidang kreatif gitu, di desain, fotografi gitu, dan juga cukup beberapa lama juga kerja di bidang itu gitu loh. Tapi kalau misalnya ngomongin soal kuliner, jalan-jalan, siapa sih yang nggak suka ya? Hmm. Orang pasti suka gitu. Dan aku memang juga dari dulu juga dari liburan sampai sampai kerja itu memang sukanya merantau gitu loh, sampai keluar. Oh, jadi dari situ aku tuh sempat kerja di luar Indonesia tuh dari tahun 2010 sampai 2012 deh kurang lebih. Begitu pulang ke Indonesia, passion-nya sudah mulai keluar nih untuk ngejelajah kuliner gitu loh. Ya. Mulai dari Jakarta, dari restoran itu kan juga tahun-tahun itu juga masa-masa tuh mall-mall Jakarta tuh lagi mulai banyak, terus kafe-kafe udah mulai berkembang itu. Waktu itu kalau nggak salah seingatku tuh kita ngomongin area Pantai Indah Kapuk tuh waktu itu belum belum kayak gini gitu loh waktu itu ya. Masih cukup sepi tapi udah mulai kafe-kafe udah mulai banyak gitu. Nah, berhubung karena memang hobi dari kulinernya udah mulai berkembang, aku mulai ngeblok lagi di 2014. Ya, kita masih kembali lagi lah ya belajar menulis waktu itu. Belajar menulis lama-lama keterusan karena waktu itu juga Instagram juga belum happening, udah baru-baru mulai. Terus juga mulai-mulai foto-foto, fotonya masih pakai handphone ya, bukan pakai kamera ya. Foto pakai handphone, ya udah hobi, namanya kita hobi ya. Apalagi aku juga kerja di bidang kreatif kan juga cukup lama kan. Jadi foto, ngedit foto, digabungin sama hobi makan, ya udah jadi satu gitu loh. Berarti tadi lu bilang lu sempat kerja di bidang kreatif. Berarti sebelumnya sebenarnya profesinya apa, Fen? Kalau boleh tahu, Fen? Aku sebenarnya desain grafis sebenarnya, graphic designer. Wow. Kalau aku memang selama kerja di bidang itu lebih banyaknya ngurusin ke develop produk atau pembuatan iklan gitu. Jadi Ya, fotografi ya sedikit-sedikit lah ya. ya, 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 understand. Dan yang menarik sebenarnya yang tadi sempat lu bilang, lu ceritain, Fen, dari hobi ya, memulai sesuatu dari hobi, which is awalnya ngeblog dan bikin tulisan-tulisan ya, mungkin dalam bentuk artikel, ketikan, dan lain sebagainya. Actually, itu juga banyak teman-teman influencer, baik itu makanan, baik itu lifestyle, atau yang lain-lain. Sedikit yang gue pernah denger di telinga gue, si influencer itu punya hobi menulis. Padahal dalam dunia jurnalistik atau dalam dunia dunia apa ya, dunia kreatif, tulisan itu penting. Lu mau bikin iklan, video, lu mesti bikin skripnya dulu, tulisan. Lu mau bikin website, bikin apa namanya kayak promosi, lu mesti bikin tulisan call to action-nya atau literasinya. Terus bahkan di Instagram walaupun kita deskripsikannya melalui gambar, tapi sebenarnya caption juga mendukung gambar. Ya, secara pribadi aja pengen tahu seberapa bergunanya sih kemampuan menulis yang memang Yoven udah punya di akun Instagram yang lu manage ini. Ini sebenarnya ceritanya cukup panjang ya kalau misalnya kita ngomongin soal blogger, influencer, reviewer atau yang lain-lain ya. Ya. Sebenarnya memang benar sih kata Adit tadi kalau misalnya influencer sekarang memang hampir rata-rata mereka semua hampir nggak
punya blog gitu ya, kurang lebih ya. Pertama, aku bisa jelasin dulu sebenarnya memang ada perbedaan sih ya antara blogger, influencer, dan reviewer gitu loh. Oke. Memang kan sebenarnya di sini nih yang mulai duluan happening-nya sebenarnya blogger ya, kalau kita flashback ke dulu-dulu ya sebenarnya ya. Belum ada istilah influencer kan kita bilang ya. Ya udah jelas dari job desk-nya blogger sendiri ini memang namanya blogger ya harus punya blog gitu. Ya. Beda lagi kalau influencer sendiri kan kita tahu dari kata influencer ini orang yang memang dia mempunyai influence yang kuat gitu di sosial ya, baik mau digital ataupun non digital gitu. Ya. Nah, kalau buat aku sendiri, kenapa aku sampai sekarang masih ngeblog, walaupun ini sekarang agak kendor dikit ya karena dari PSBB hampir hampir semua event udah nggak ada gitu, acara launching atau event semuanya udah cancel gitu. That's true. Tapi aku masih tetap ngeblog ya 1 bulan mungkin sekitar 1 kali mungkin sekarang ya, dibanding dulu kalau misalnya dulu 1 bulan mungkin bisa, dari 5 sampai 10 kali gitu untuk tulis artikel. Nah, buat aku, di sini di job desk-ku sebagai influencer, kenapa aku juga ngeblog gitu. Sebenarnya aku nggak wajib sih ngeblog sebenarnya ya, karena kan memang juga sekarang yang happening kan Instagram ya kita ngomong ya. Jadi orang-orang juga sebenarnya bisa dapat informasi dari Instagram. Tapi di satu sisi, kita ngomongin sosial media ini sebenarnya kalau dibilang semua orang punya sosial media, mungkin semuanya punya sosial media. Tapi ada mungkin 1-2% orang yang nggak aktif di sosial media. Ya, betul. Apalagi kalau untuk kita ngomong mungkin dari faktor umurnya, atau mungkin dari faktor kerjaannya, mungkin macam-macam ya. Nah, balik lagi kalau misalnya Foodios kan kecimpungnya di dunia kuliner nih. Kita tahu juga kalau food ini sebenarnya ada marketnya ya. Kita ngomongin marketnya mungkin dari istilahnya dari yang affordable, middle, sampai yang high end gitu. Walaupun di society kita juga ada itu, di makanan juga ada seperti itu gitu loh, di bisnis restoran atau makanan ya. Nah, di situ juga ada setiap bisnis ini nih ada perbedaan tren gitu. Tren, terus juga audiensnya gitu, terus juga mungkin customer-nya, itu yang pasti beda gitu kan. Kita ngomongin sekarang kalau misalnya orang ini bukan, mohon maaf ya, bukan ngomongin soal, ini ya, apa, derajat atau yang lain-lainnya. Kita memang ngomongin kalau misalnya ada warung, ada rumah makan, ada restoran. Ya. Ya kita tahu customer kebanyakan bukan berarti customer-nya restoran nggak ke warung ya, mungkin aja sesekali gitu ke warung gitu. Tapi kita ngomongin secara rata-rata ya kurang lebih ya, untuk customer setiap bisnis ini akan berbeda gitu loh. Nah, Foodio sendiri memang lebih banyaknya itu kita kolaborasi network kita pun berkembangnya lebih ke high end dining, Oke. gitu. Jadi bukan Foodios membatasi ya, memblok makanan yang istilahnya, "Wah, Foodios nggak bisa makan murah," bukan begitu ya. Ya, 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 ya. Aku pernah sih dulu dapat komentar kayak gitu sih, ibaratnya ada bilang kalau Foodios nggak bisa makan warung gitu kan. Kesel apa enggak tuh yang kayak gitu tuh? Ya, aku terus terang bukan orang tipikal yang, sensitif sih, jadi ya udah gitu loh. Ya, I mean kan orang lain kan nggak tahu gitu kalau aku makan apa aja gitu kan. Ya, ya, ya. Ya, cuma memang iya, jadi di kita kan ngomongin sekarang kan kalau Foodios kan influencer blog ini kan sudah bukan hobi gitu. Sekarang buat aku nih sudah kayak bisnis gitu loh. Bisnis, kolaborasi, networking gitu kan. Dan memang juga sebelum PSBB ini kebanyakan hampir setiap hari itu memang kita kolaborasi Foodios itu memang dengan restoran gitu. Ya. Restoran ini yang memang benar-benar restoran ya, dari restoran sampai ke hotel. Ya. Di bisnis high-end ini, sebenarnya kalau dibilang media cetak sudah tidak dipakai, tidak ada tren, sebenarnya masih tetap sih. Karena, ya itu tadi aku balik lagi, ada 1-2% orang yang memang dia tidak aktif di sosial media gitu loh. Yang sudah terbiasa gitu ya dengan media konvensional ya, terutama orang-orang yang mungkin sudah umurnya mungkin sudah bukan milenial ngomongnya. Ya itu, semuanya saling berhubungan gitu loh. Untuk bisnis restoran high end kita bisa bilang mungkin, ini hanya, secara persentase ibaratnya ya. Nggak semua ini kita ngomong customer untuk restoran high end, kemungkinan mungkin orang-orang yang
non milenial kita ngomong ya. Mm-mm. Kalau untuk restoran-restoran ya restoran-restoran yang di hotel atau mungkin yang restoran dengan lifestyle gitu. Di situ memang tren untuk customer sama audiens juga beda gitu loh. Awalnya memang Foodios nggak membatasi gitu kolaborasi untuk semua brand, semua jenis makanan, semua brand apapun gitu loh, dari makan ayam geprek, dari nasi padang sampai ke foie gras segala tuh ada gitu loh di konten. Mhm. Tapi ternyata ya itu aku sendiri juga mengikuti flow juga ya ibaratnya ya, nggak begitu di-push tapi ngikut aja gitu loh. Dan ternyata memang turns out-nya di tahun-tahun berikutnya memang kolaborasinya memang kebanyakan ke high-end dining gitu istilahnya. Jadi di situ blog tuh tetap diperlukan karena di sana ada part of media gitu dan dari bisnis-bisnis high-end ini memang masih trennya tuh masih membutuhkan media cetak gitu. Interesting. Gitu. That's the point ya, dalam artian ada 1-2% orang yang nggak aktif di sosial media. Itu dalam terminologi pembahasan kita. Tapi sebenarnya yang bisa kita petik adalah nggak semuanya orang tuh attract ke sosial media. Kalau orang-orang Mhm, Jakarta mungkin mostly semuanya attract ke sosial media. Tapi gimana yang di daerah? Belum tentu mereka benar. attract ke sosial daerah. Dan apakah teman-teman di luar Jakarta ini tidak membutuhkan insight-insight baru tentang apa yang belum mereka tahu? Nah, ini makanya dibutuhkan kanal-kanal yang lain seperti tadi ada blog lah, ada website lah, dan lain sebagainya. Dan yang pastinya dari diskusi kita sebelumnya dengan beberapa manusia verbal yang lain, narasi itu penting, apalagi dalam konteks makanan. Yang paling harus Benar. diperhatikan untuk makanan ini, enak dan nggak enak itu subjektif. Belum tentu apa yang Benar. kita bilang enak, di orang lain enak gitu ya. Belum tentu yang nggak enak, itu juga nggak enak di orang lain. Jadi subjektif. Diperlukan narasi yang membuat satu penilaian itu menjadi objektif. Enaknya kenapa dan bisa menginfluence-nya seperti apa. Ketika masuk Ya, ke ranah benar. influence, itu barulah melalui kanal-kanal yang memang bisa menginfluence lebih dalam lagi. Mungkin Instagram, Mhm. tidak hanya tulisan, tapi dengan foto, dengan komentar, dan lain sebagainya. Jadi memang inilah yang dibuat satu cycle atau satu ekosistem yang dibangun oleh si teman-teman influencer ini, lebih tepatnya ke teman-teman manusia verbal supaya bisa menginformasikan secara seutuhnya, menginfluence secara seutuhnya tentang apa yang mereka nikmati dalam kehidupan Mhm. sehari-hari mereka. That's the influencer thing. So, next question from Livia. Aku mau tanya soal Instagramnya Foodios nih, soalnya menarik banget untuk dibahas. Kan kita tahu ya kalau ini kita ngalamin sendiri gitu, bikin konten kalender atau penyusunan di feed itu kan nggak gampang ya, Yok, ya. Kita Benar. ngalamin sendiri, bingung gitu kayak setiap hari mau ngepost apa ya, apalagi dalam 1 bulan. Nah, mungkin dari Kak Yoven bisa diceritain nih gimana sih cara, Kak Yoven atau Foodios membangun, eee, Instagramnya, Foodios gitu. Karena kita ngelihatnya cakep banget ya, rapi, terus kayaknya warnanya tuh bisa sama semua, terus fotonya bisa clear gitu. Mhm. Terus kita juga pengen tahu dari Instagramnya Foodios itu pengen dilihatnya seperti apa sih sama orang-orang gitu, atau citra apa sih yang mau dibangun sama Foodios gitu? Mulai dari feed tadi ya, feed-nya Foodios ya. Eh, kan tadi kan aku juga bilang dong, kalau aku kan lama di bidang kreatif ya, sebagai desainer ya. Namanya soal editing tuh udah kayak part of life gitu loh. Dari zaman dulu juga ngediting tuh udah kayak, wah satu hari tuh bisa ngedit tuh mungkin bisa 1 sampai 10 foto gitu ngedit gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditelusurin dari zaman awal Videos tuh konsepnya sebenarnya tuh sudah sempat beberapa kali berubah ya. Dari pertamanya masih masih berantakan, warnanya juga warna feed-nya masih ya seperti seumumnya feed Instagram gitu loh, warna-warni gitu kan. Dari awal sempat jadi makanan, Foodios tuh masih campur, masih ada foto orangnya, foto sama teman-teman gitu. Tapi mulai lama-lama dikurangin, lama-lama sudah mulai established juga kan. Terus sempet warnanya tuh jadi aku sempet sebenarnya kan Foodios di awalnya tuh bukan warna hitam sebenarnya. Kalau sekarang kalau misalnya diperhatiin di Instagram tuh warnanya hitam semua ya. Kalau zaman dulu itu sebenarnya Foodios sendiri aku ngambilnya warna Tosca. Kalau kalian misalnya telusurin ke bawah, itu ada feed-feed yang warnanya Tosca semua. Ya. Ya.
Tosca semua. Cuman ternyata setelah itu aku dapat feedback gitu dari teman-teman bilang kalau Yoven itu warna Toscanya tuh kadang ada yang nggak nyambung deh sama warna makanannya gitu kan. Ya memang bener sih, kan aku juga pasti selalu terima feedback gitu, selalu tanya teman-teman atau keluarga gitu loh, gimana nih kalau misalnya fitku kayak gini gitu loh. Dan memang aku juga lihat gitu, sama aku juga misalnya orangnya juga perfeksionis ya, jadi kalau misalnya udah lihat karya foto nih lama-lama kalau di flashback lagi, kok fotoku gini ya, kok fotoku gitu ya, kok jelek ya, kok gitu loh. Nah, jadi aku mulai cari ide lagi. Jadi memang setiap berapa quarter per tahun ini memang aku selalu mikir gitu loh, mau bikin apa lagi ya, mau bikin apa lagi gitu loh. Akhirnya di tahun kemarin kepikiran gitu, supaya lebih gampang, warna yang netral, fit-nya oke, ya udah aku pilih warna hitam gitu loh, dark fotografi. Sebenarnya kalau misalnya kenapa nggak dibikin warna lain gitu loh, mungkin warna abu-abu atau putih ya. Ya terus terang sih sebenarnya bukan nggak bisa, tapi, kan aku kan juga punya, komunitas teman-teman influencer yang cukup besar ya, dan memang ada beberapa influencer yang juga mereka buat feed mereka tuh juga senada gitu loh. Nah, kebetulan memang warna-warna yang jadi opsiku memang sudah ada dipakai gitu loh. Nah, jadi ya udah aku pilihnya warna hitam untuk semua fitku. Sebenarnya dari foto-foto itu, kalau misalnya foto di rumah, oke, aku bisa sesuaiin nih, background hitam, terus juga lighting semua bisa sesuaiin. Tapi kalau misal foto di restoran, kan nggak bisa ya. Kita nggak bisa setting-setting harus warna hitam gitu loh. Tolong mejanya hitam gitu, nggak bisa kan. Jadi aku untungnya karena memang ada skill ngedit, jadi hampir semua fotoku semuanya aku edit. Tapi ngedit secara natural ya, dan bukan ngedit dari handphone ya, teman-teman. Memang dari software, dari desktop ya, yang udah dari satu aplikasi ke aplikasi lain gitu. Aku kalau misalnya normal itu bisa pakai software itu bisa pakai 4. Itu baru ngedit foto ya, belum bikin yang motion video ya. Kalau kalian telusin ke bawah tuh ada beberapa foto tapi sinematik. Ya, betul, betul. Ya, jadi itu, prosesnya dari foto, cuman awalnya tuh aku juga belajar juga, karena kan jadi aku dari 2014 waktu itu udah mulai stop graphic design gitu. Sudah mulai kagok lah ibaratnya ya kita ngerjain desain ya. Jadi balik lagi aku sampai sekarang tuh juga masih masih tetap belajar terus gitu loh, apa software-software ini karena udah lama tools-nya kan banyak ya. Kita kan selalu namanya anak kreatif nih pasti selalu ngutak-ngatik gitu loh kerjaannya. Ya, setuju. Terus, Terus terus. tadi pertanyaan keduanya Ya. Citra Fudios ya? Kalau misalnya Fudios dari beberapa tahun lalu sih sebenarnya kita udah berkembangnya yaitu aku bilang tadi di high-end dining ya. Jadi memang aku fokusin gitu ke high-end dining, high-end restoran sampai ke hotel. Walaupun tidak menutup kemungkinan kolaborasi untuk brand baru atau brand value product yang lebih kecil gitu. Tetap ada gitu loh. Cuma memang hampir 90% lebih ke high-end dining gitu. Dan juga waktu start dari 2015 pertengahan akhir itu aku sudah mulai ekspansi network ke luar Indonesia gitu loh. Jadi kolaborasi sama beberapa restoran di Singapura, Bangkok, Hong Kong, Makau gitu. Dan turns out ya itu balik lagi tadi kalau misalnya pertanyaan Adit kenapa aku ngeblok itu ya itu juga jadi salah satu alasan ya karena di negara luar punya tren yang berbeda gitu dengan Indonesia. Okay. What kind of the trend that happening outside? Ya, salah satunya yang kita mungkin sebagian besar udah tahu ya kalau memang minat baca orang Indonesia kan masih Kurang. cukup rendah ya, Iya, benar. ya kan. Sedangkan di luar itu memang ya kita nggak bisa bohong gitu loh, karena memang budaya itu memang berbeda Iya. gitu kan. Dan itu faktanya gitu, sampai sekarang pun masih seperti itu gitu. Kenyataannya dari blogku sendiri memang juga masih pembacanya masih dari negara-negara luar gitu, daripada dari Indonesia. Dan Gitu. ternyata itu menjadi peluang baru untuk Fudios ya, bisa merambah market luar dan mendapatkan Mhm, keuntungan dari situ, revenue dari situ. Gue mhm punya mhm. pertanyaan nih, Fudios, Yoven, terkait dengan tadi yang lu bilang si branding, menentukan identitas, mendiferensiasi, ya semuanya pasti ada masa transisi kan, kayak
Kayak tadi lu Mhm. bilang awalnya sebenarnya gue nggak pakai warna hitam dan cinematic design, tapi mungkin lebih ke foto-foto happening event dan lain sebagainya, hijau toska dan lain sebagainya. Sampai akhirnya lu menentukan, oke ini warna kita nih, kita lebih cinematic, lebih dark. Tapi ya kalau menurut gue sih kacamata gue untungnya dengan segmen yang lu ambil si high end restoran atau high end food itu quite apa ya cocok lah ya karena kesan sinematiknya, kesan Mhm. elegannya itu masuk gitu dan kalau teman-teman di sini lihat akun Instagram Foodios pasti setuju dengan apa yang gue utarakan. Nah, tapi pertanyaan gue gini, Yoven, kan banyak juga orang yang bilang Instagram itu nggak usah rapi-rapi. Yang penting Mhm. apa yang pengen lu keluarin, lu omongin, lu share gitu loh. Ngapain mikirin kerapihan, ujung-ujungnya malah overthinking, terlalu banyak Mhm. pertimbangan, dan lu nggak bikin konten sama sekali. Lebih mending ya udah keluarin aja apa yang lu pengen omongin, apa yang lu pengen post. Ketika nanti kuantitinya banyak, lu akan ketemu pattern lu sendiri tuh seperti apa. Nah, kalau menurut lu gimana? Sebenarnya mungkin aja sih mungkin gitu loh. Kita ibaratnya lari flow ya ibaratnya ya. Sambil jalanin, sambil cari ide terus gitu mungkin ya. Tapi ya itu baik lagi aku kan juga orangnya perfeksionis. Jadi kalau misalnya setiap kali bikin konten itu memang ibaratnya kita bikin skrip dulu ya kalau misalnya sutradara ya bikin cerita dulu gitu loh. Dan kalau buat aku kalau misalnya bikin desain gitu jadi kadang aku juga dapat idenya tuh juga nggak yang kayak mikirnya susah banget tuh, enggak sih. Lebih kayak misalnya, aku jalan ke mana gitu, terus kalau misalnya lagi explore konten orang lain gitu loh, sambil lihat, kadang aku dapat ide dari situ, jadi nantinya aku convert gitu, dikembangin lagi gitu loh. Ya, ya, ya. Karena aku juga cara pikirnya nggak mau sama orang gitu, gitu ya. Oh, Kurang lebih. Jadi lihat konten bagus, mau bikin kayak gitu, tapi aku nggak mau sama kayak dia gitu loh. ya. Setiap kontenku ini sebenarnya aku juga bukan notabene full dari ide aku sendiri, tapi memang aku dapat inspirasi dari orang lain, dari media lain gitu. Ya. Cuman aku gabungin sama ideku sendiri gitu loh. Nah, ini yang pengen gue komentarin sih. Ya, ini sebenarnya teori yang udah ada lama ya, teori di dunia bisnis, dunia marketing, namanya ATM, amati, tiru, manipulasi. Dan itu Oh benar-benar ya. lu manipulate dalam hal bukan bukan diceplok gitu aja ya. Jangan prinsip ATM itu dirubah menjadi ATP, amati, tiru, plek, dicontoh plek-plekan gitu. Jangan itu apa ya kekayaan intelektual yang lu curi men dan ketika lu membangun hal seperti itu outputnya akan seperti ini sih ketika lu melihat ada seseorang yang membuat konten yang bagus menurut lu dan lu tiru secara plek-plekan semua muanya itu akan kerasanya bukan lu banget gitu lu udah Mhm. capek-capek tiru udah capek-capek posting plek-plekannya dan at what point itu nggak relate ke diri lu dan ujung-ujungnya investasi lu selama ini lu lakukan ATP itu amati tiru plek itu akan hilang dan lu akan buat lagi strategi dari awal lagi dan Mhm. lain sebagainya. Dan mungkin yang tadi Yoven bilang sebenarnya tergantung bagaimana lu menggunakan si sosial media ini. Tadi di awal juga Yoven pernah highlights nggak semua orang menggunakan sosial media dan tidak semua orang menggunakan sosial media untuk berbisnis. Ada yang menggunakan untuk hiburan, ada yang menggunakan untuk ya sekedar directory keluarga atau sharing bagian dari hidupnya dia. Tidak semuanya diarahkan untuk bisnis. Tapi buat kalian yang memang ingin menjadi influencer, ingat itu adalah profesi. Tadi Yoven bilang profesi di dunia ini di kreatif halnya yang terkait dengan influencer itu kalau dulu dikenal sebagai blogger, sekarang ada influencer, terus ada juga reviewer. Kosakata itu, blogger, influencer, reviewer, itu sekarang udah jadi profesi. Dan ketika ini sudah jadi sebuah profesi, kalian harus menentukan strategi bagaimana kalian sebagai praktisi, sebagai profesional di bidang itu, bisa dikenal publik dan memiliki value yang berbeda dengan orang lain yang melakukan hal yang sama. So, at one point, ya ujung-ujungnya lu pasti bakal mikirin konten apa yang sesuai dengan diri lu, tampilan apa yang bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam diri lu, atribut-atributnya, dan lu mau dikenal sebagai apa. That's the identity and branding that you will get. Nah, ngomongin masalah tadi ya, kreativitas dan inspirasi. Tadi lu bilang inspirasi nggak keluar begitu aja dan mungkin semua konten yang ada di Foodios tidak original 100% dari Yoven. Pasti Yoven ada research, ada doing kind of apa ya amati, tiru, manipulasi dan lain sebagainya. Nah, Mhm. inspirasi boneka dalam postingan itu dapat dari mana, Yoven? Pengen tahu Oh, dong.
ceritanya dan kenapa? Apakah itu menjadi satu strategi lu atau apa yang bisa lu bagi ke teman-teman? Silakan. Nah, itu boneka ya. Sebelumnya aku bilang dulu itu sebenarnya orang bilangnya bukan boneka ya, itu namanya action figure ya sebenarnya. Action figure, sorry. Action figure. Karena itu bukan mainan anak-anak gitu sebenarnya. Jadi memang itu action figure memang di Indonesia pun komunitasnya cukup besar gitu loh. Aku sih sebenarnya bukan penggemar action figure gitu, cuman kebetulan kakakku memang salah satu fans action figure gitu loh. Dia juga koleksinya banyak gitu. Ini kan baru mulai pakai action figure nih baru pertengahan, kayaknya semenjak PSBB deh, seingatku deh kalau nggak salah deh. Sebelum PSBB sih sebenarnya nggak pernah kepikiran pakai gitu. Terus bisa kepikiran tuh jadi gimana ya? Aku juga bingung nih jelasinnya karena kadang aku dari dulu sebagai desainer juga dapat ide tuh kadang kita kalau misalnya lagi bengong aja bisa masuk gitu loh ide. Kita nggak tahu ya. Daripada kita duduk di depan laptop seharian mikir-mikir tuh nggak dapet gitu. Tapi begitu lagi bengong bentar di luar, lagi minum bentar, kadang kalau misalnya ke toilet tiba-tiba dapat ide gitu loh. Ya. Nah, ya nggak tahu gimana tiba-tiba aku dapat ide gitu. Nah, terus aku juga awalnya, jadi kan aku udah mulai planning, waduh kalau mau foto gitu pakai apa ya? Pakai Barbie kah? Pakai mainan anak-anak kah? Gitu loh. Terus aku pikir, oh ya kebetulan kan bisa pakai action figure ya. Ya. Sebelum aku pakai action figure itu, aku udah beberapa hari sudah mikir dulu nanti fotonya gimana. Terus juga pengaplikasiannya tuh itu boneka gimana tuh berdirinya tuh. Dia kan nggak bisa berdiri sendiri gitu, harus dipegangnya terus gimana gitu kan. Ya pokoknya aku udah pikir macam-macam lah. Terus juga pikir kan sebelumnya info aja buat teman-teman kalau action figure itu harganya juga nggak murah loh. Harganya tuh bisa dari jutaan tuh sampai belasan juta gitu satu boneka gitu ya. Aku juga mikir gitu, waduh, ini fotoku cost-nya tinggi banget ya. Masa cuma bikin foto gitu doang mesti sampai jutaan gitu loh. Buat cost itu doang kan, pikir ya. Jadi mikir-mikir dulu gitu gimana ya, apa beli Barbie. Tapi kalau beli Barbie nggak realistik. Pertama nggak realistik. Terus kedua juga aku pikir faktor-faktor lainnya tuh yang nggak mendukung tuh kayak Barbie itu kaku. Terus dia juga geraknya nggak natural gitu. Terus juga kayak nanti takutnya fotonya jadi kayak editan gitu, kayak ditempel gitu kan. Nah, kebetulan ya itu karena juga kakakku memang kebetulan punya koleksi yang banyak, ya udah aku dapat ide, gimana kalau aku pinjem dulu. Ya, itu salah satu kita kan sekarang namanya kita mencoba kreatif, kita mencoba cari opsi ya, yang supaya memungkinkan gitu loh. Karena kadang kalau misalnya kita punya konsep, tapi kalau misalnya terlalu rumit, terlalu banyak embel-embelnya, atau misalnya konsepnya nggak mateng, itu daripada dikerjain, ke depannya itu pasti akan berantakan gitu loh. Jadi mendingan, ya itu aku mending prepare dulu gitu loh, make sure dulu gitu. Nah, jadi memang di sela-sela kalau misalnya lagi pengen pakai itu dapat ide, kan nggak semua objek bisa disesuaikan sama si action figure itu ya. Jadi sebelum foto tuh aku udah mikir dulu loh, framework-nya nih gimana nih, fotonya nih posisi objeknya apa gitu loh. Jadi kadang kalau misalnya nggak cocok ya aku nggak pakai. Tapi kalau misalnya kira-kira wah bisa jadi ide menarik nih, ya udah dipakai aja gitu. Dan ternyata memang penggunaan si boneka ini nih ternyata cukup memberikan traffic sih, karena memang konsepnya untuk di Indonesia ya saat ini memang belum ada gitu seperti itu. Ya, setuju. Kalau dulu mungkin gue pernah lihat bukan boneka ya, kayak semacam animasi-animasi gitu ya. Mungkin ya sama kayak Yoven gitu, influencernya dia ngerti cara ngedit, akhirnya dia bikin animasi dia terus ditempelin tuh di dalam foto makanan. Jadi Iya diselipin di iya iya. atasnya atau diselipin di bawahnya. Iya Terus iya dulu. Iya iya. gue pernah lihat yang di luar negeri juga, kalau nggak salah di Singapura atau di China, dia pakai ini gambar kertas. Jadi dia Oh gambar iya iya benar. Iya. nuang saus terus kena ketumpahan kepalanya. Nah itu kan lucu banget tuh ya. Itu juga butuh kreativitas yang sangat ini ya, sangat detail ya soalnya ya. Karena di sana mereka benar-benar expert gitu, sudah yang bisa bikin karikatur segala tuh detail gitu loh. Ya, dan itu yang gue tadi highlights dari Yoven juga dalam konteks mencari perbedaan, mencari hal kreatif yang baru supaya audiens kita nih nggak jenuh-jenuh banget gitu loh, dalam artian tuh udah posting begitu aja, terus pasti di dalam pertanyaan mereka, di dalam benak mereka,
gue pengen ngelihat apa lagi sih dari videos gitu. Dan ketika lu masukin si konten action figure itu, awalnya sih gue kaget loh, videos, wih gila nih. Dalam konteks gue boneka, tapi setelah gue tadi di recall sama lu action figure, bener juga, karena gue inget pas gue lihat kalau nggak salah lu punya satu foto yang si poin utamanya adalah si action figure itu di siku-siku lengannya itu kayak nggak ada pemisah. Kalau kita ngomongin boneka Barbie itu kan pasti di artikulasinya itu di siku-sikunya kan ada. Iya, benar-benar. Nah, kalau yang lu pakai itu kan nggak ada ya, kayak ketutup kulit semua gitu kan. Terus Iya, benar. dari apa bentuk tubuhnya dan lain sebagainya pun ya itu menandakan kalau hot items nih, ini bukan items yang sejuta 2 juta, mungkin bisa lebih di angka itu, bisa 4 sampai 5 juta. Dan itu yang tadi lu bilang, ini untuk memproduksi satu konten yang berbeda ada cost loh. Tapi garis bawahnya adalah mencoba kreatif itu bukan hal yang terus-terusan harus berbeda dengan cost dan dengan proses yang mahal. Tapi mencoba kreatif adalah bagaimana bisa mencari opsi untuk menyediakan hal baru. Dan gue totally 100% agree with you. Mencoba kreatif itu adalah bagaimana lu bisa menemukan sebuah opsi yang sesuai dengan diri lu, nggak costly, dan lu bisa manage, akhirnya bisa lu hasilkan karya yang bisa dinikmati orang. Which is, ini menjadi satu senjata baru untuk foodios, di mana tidak terus-terusan foto makanan, tidak terus-terusan foto mungkin situasi hotel, dengan cinematic editing yang lu punya, dan lu punya tools baru nih sekarang. Punya si karakter baru yang bisa lu jual sebagai revenue stream dari foodios sendiri. Nice story, keren banget. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman influencer yang lain, bagaimana bisa mencari hal yang berbeda dari opsi-opsi yang ada di luar sana. Mungkin Livia ada next question untuk foodios? Iya. Seperti yang tadi Kak Yofen udah bilang di awal juga, foodios ini kan as a jurnalis juga ya. Nah, aku mau tahu nih pendapat dari Kak Yofen. Sebagai influencers atau jurnalis publik ini seharusnya bagaimana sih menulis review terhadap mungkin makanan atau event yang diulas gitu. Karena banyak banget kan sekarang influencers atau reviewer gitu yang ya nulisnya macam-macam juga gitu. Sebenarnya kan aku sendiri kan juga bukan lulusan dari bidang jurnalis ya sebenarnya aku sendiri ya. Tapi selama jadi blogger nih, betulan aku juga punya banyak teman-teman yang kerja di media dan juga aku juga sempat belajar gitu loh, jurnalis itu seperti apa sih gitu yang profesional gitu. Tapi zaman sekarang ini jurnalis dibanding zaman dulu itu sudah berubah sekali ya. Zaman dulu kita kalau misalnya baca-baca blog atau misalnya berita kayak itu bahasanya cukup rumit, kadang juga kompleks gitu, kadang juga yang pasti milenial nggak akan suka baca berita gitu loh. Beda zaman sekarang kita buka aplikasi, wah beritanya udah heboh-heboh, viral, top Newsweek gitu kan. Ini aku bisa bilang bahasa-bahasa yang ditampilkan di jurnalisme sekarang ini juga mudah dipahami, ringan, dan juga informasinya jelas gitu. Kadang lebih banyak gambarnya daripada tulisannya gitu loh. Nah, kalau misalnya ngeblog sendiri, kalau aku ini akan balik lagi ke konteks dari kolaborasi kah atau ini konten yang aku bikin sendiri kah? Karena di sini akan ada sesuatu yang berbeda gitu loh. Karena kalau misalnya sekarang kita ngomongin sebagai blogger influencer nih, ini udah part of marketing campaign. Namanya digital marketing gitu kan. Yes. Nah, kalau misalnya sekarang di posisinya aku sedang kolaborasi dengan brand, mungkin akan berbeda gitu dengan pada saat aku pergi ke sebuah restoran dan makan sendiri gitu loh. Karena memang di kolaborasi brand ini ada istilahnya suatu kerjasama ya antara aku sama brand gitu. Ya, walaupun sebenarnya aku nggak akan secara hard selling ya bilang bahwa restoran ini 100% bagus gitu. Aku tetap akan menulis sesuai dengan bahasaku, lalu juga aku akan memang menulis apa adanya gitu loh. Tapi di sini aku akan mencoba untuk mengambil sisi positif dari brand tersebut. Kan kita ngomongin semua brand, nggak mungkin ya brand ini totally kita ngomongin produk, semua produk tuh bisa perfect banget deh, nggak ada masalah sekalipun gitu. Itu nggak mungkin, semua produk tuh pasti ada miss-nya gitu loh, ya kan? Tapi di dalam blog ini, mungkin aku nggak akan menonjolkan sekali gitu, kekurangannya apa, tapi lebih nulis positifnya gimana gitu.
Kalau sekarang memang aku nulisnya lebih ke personal sih, jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu lebih agak formal sih, lebih kaku gitu. Karena memang aku juga dulu tujuannya memang pengennya jadi istilahnya content writer, dan memang kalau kalau content writer sebenarnya agak beda sama influencer, karena influencer ini memang kan dia tidak menulis gitu, tidak membuat karya tulis. Sedangkan untuk content writer, dia bisa dari bikin caption sampai ke menulis itu memungkinkan gitu loh. Oke. Tapi lama-lama sekarang aku juga nulisnya lebih bahasanya juga ringan sih, jadi nggak terlalu rumit ya. Ya, Dan ya. mengikuti audiens zaman sekarang lah kita kurang lebih ya, mengikuti tren juga sih. Ya dalam konteks jurnalis zaman sekarang ya, tadi Yoven bilang gimana lo bisa membuat tulisan lo itu mudah dipahami. Waktu itu kita pernah punya diskusi live sama High Magazine. Kalau aku recall lagi, dalam bahasanya audiens itu maksudnya itu adalah ya kita tidak menganggap audiens itu lebih bodoh dari kita. Dengan artian gini, ketika memang position gue adalah gue ingin memposisikan di audiens masyarakat muda, gue ngomong pakai bahasa-bahasa slang, bahasa gue, bahasa lu, bahasa apa, apapun singkatan-singkatan, itu nggak usah dielaborasikan gitu loh. Karena kita menganggap ya pasti audiens kita tahu dengan bahasa-bahasa slang yang memang sesuai dengan komunitas mereka atau segmen mereka. Makanya berbicaralah dalam bahasa audiens, karena bahasa audiens itu lebih mudah dipahami dibanding bahasa baku, gitu, bahasa komunitas. Dan informasi yang ringan serta menyuguhkan kejelasan. Nah, ini kejelasan yang bisa kita temukan di media sosial, which is tidak semuanya itu terlampir dalam bentuk karya tulis, tapi diwakilkan dengan foto dan juga kesan yang disampaikan oleh si penulis. Gitu. Jadi mungkin itu yang tadi disampaikan oleh Yoven yang bisa menjadi satu, bukan patokan, tapi satu pembelajaran baru buat teman-teman bagaimana sih saya sebagai influencer bisa menyuguhkan satu kosakata atau satu caption yang baik berawal dari kesan kalian terhadap brand tersebut atau terhadap apapun yang kalian nikmati dalam konteks influencer itu, yang jelas harus mudah dipahami dengan menggunakan bahasa audiens kalian, ringan tapi tetap informatif sehingga bisa menyuarakan hal yang benar. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir buat Yoven. Yoven, kira-kira apa harapan atau ada pesan Yoven untuk teman-teman yang ingin menjadi influencer atau dalam proses membangun diri sebagai seorang influencers? Kalau memang niat untuk jadi seorang influencer, kita perlu research dan belajar dulu ya, bukan pengen jadi influencer terus tiba-tiba besok bikin konten receh terus viral gitu. Tapi ya kita nggak bisa mutlak harus seperti itu sih, karena kan juga sekarang kan memang menjadi viral tuh cukup relatif ya kita bilangnya ya. Jadi bisa suatu, kamu nggak perlu belajar tiba-tiba besok viral itu mungkin, bukan nggak mungkin gitu loh. Tapi kalau memang kalau dari aku sendiri, di sini aku sebenarnya nggak bisa bilang kontenku viral juga sih. Kontenku dari selama ini kerja juga nggak ada yang viral-viral sekali kalau bisa dibilang ya. Tapi aku serius di sini lebih bangun network gitu loh. Dan sebagai influencer, kamu harus bisa bikin karya yang bisa menginspirasi atau mengedukasi orang lain. Jangan hanya tiap hari bikin konten lucu terus. Tapi di sini nih untuk konten ini kan memang juga ada marketnya. Memang tujuan kamu nih sebagai apa dulu gitu. Kamu nih influence orang apa gitu. Itu sih kalau kalau dari aku ya. Tapi kalau misalnya tips-tips untuk jadi influencer ini cukup beragam gitu. Untuk orang-orang yang misalnya sekarang cuman mau bikin konten hiburan ya mungkin dia nggak perlu gitu belajar jurnalis atau segala macem ya. Dia hanya perlu bikin konten yang menurut dia ya udah lucu buat orang lain atau menarik ditonton, itu aja kan sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya sekarang khusus untuk jadi food influencer, kalau aku sih lebih prefernya bisa ngerti gitu, bisa tahu juga, jangan cuman ke restoran tuh bilang enak, nggak enak gitu, terus selesai gitu. Tapi juga perlu pelajarin gitu loh, kenapa bisa begitu, terus ini nih tren bisnisnya kayak apa gitu, terus juga budaya kuliner kita nih mengarah kemana gitu loh. Itu sih kalau dari aku ya. That's nice. Thank you banget Yoven Fudios untuk berbagi dengan kita di PR Talk sesi ini. Hal-hal penting bisa gue ambil dari diskusi kita malam ini yang lebih banyak membahas tentang influencer. Perlu diingat teman-teman, nggak semua orang itu pakai Instagram untuk berjualan, atau lebih tepatnya menjual diri di media sosial. Ada sebagian dari mereka yang tidak menggunakan sosmed, ada sebagian besar dari mereka yang hanya menikmati konten.
Jadi tentukan diri kalian untuk penggunaan sosial media ini, apakah kalian ingin gunakan sebagai bisnis, sebagai influencers, atau kalian sebagai penikmat di sana. Dan ketika kalian sudah menentukan influencer sebagai satu medium bisnis, please bear in your mind, it's not always about your hobby. Kalian sudah memiliki profesi itu, baik sebagai blogger, influencer, atau reviewer, itu adalah profesi. Sebaik-baiknya profesi, kalian harus bekerja dengan benar, bekerja dengan tulus, menyuarakan apa yang memang sebenarnya kalian harus utarakan, harus kerjakan, gitu ya. Dan sebagaimana itu profesi, harus bisa di-manage sehingga bisa berkembang. Jadi kalian nggak begitu-begitu aja, kalian nggak segitu-gitu aja. Bagaimana caranya? Research, belajar dan bangun network. Tadi yang terakhir Yoven bilang, bangun network. Mau sebagai influencer makanan, mau sebagai influencer hiburan, lifestyle, atau apapun, segmentasinya banyak banget. Tapi yang paling penting, kalian harus doing research, belajar bagaimana menjadi influencer yang lebih baik setiap hari, dan bangun network kalian untuk bisa mendukung profesi kalian lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Tambahin satu poin ya, buat orang-orang yang memang punya niat untuk jadi influencer, juga harus pikir kalau jadi influencer tuh bukan berarti full nyaman ya, nyaman, happy, bahagia tuh enggak ya. Namanya profesi, semua profesi dari tukang sampai ke artis pun semuanya pasti ada nggak enaknya gitu. Ya. Itu aja sih. Jadi jangan cuma pikir enaknya doang gitu loh, dapat produk, endorsement, bla bla dan lain-lain gitu. Tapi juga ada nggak enaknya ya. Effort di belakangnya tuh keras ya, Yoven, ya, kayak tadi lo bilang. Namanya kerjaan nanti pun kedepannya juga pasti akan terlihat gitu loh, rumput tetangga memang lebih hijau gitu. Yes. Tadi ilustrasi lo aja, gua aja pakai 4 software untuk kerjain konten satu ini dan menggunakan si atribut-atribut lain, si action figure dan lain sebagainya. Tapi pada intinya, apapun bisa lo dapatkan terkait dengan hal-hal yang memang ingin lo dapatkan, yang paling penting adalah lo semua bisa tahu arahnya mau kemana. Seperti Yoven dan Foodios, berawal dari hobi, menjadi profesi, dan sekarang membangun bisnisnya sendiri, Foodios. So, thank you once again untuk Yoven. Foodios, kita ending the session for today. Yoven, Foodios, si manusia verbal. Terima kasih semuanya, sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Sekian PR Talk kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga komunitas podcast Indonesia yang sudah support kita. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram @weareprnetwork. Sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Bye-bye!